Anak laki-laki berteriak setiap melihat foto keluarga lama hingga sang ibu melihatnya lebih dekat. Adam kecil menangis setiap kali dia melihat foto keluarga lama. Tetapi orang tuanya tidak tahu mengapa hal itu terjadi sampai suatu hari. Anak laki-laki itu menunjuk ke detail di gambar dan orang tuanya harus pergi ke polisi. Setelah makan malam yang mewah, keluarga Lester beralih ke anggur dan keju. Linda dan Jack mengundang saudara laki-laki Jack, Steve, dan istrinya Gina untuk makan malam. Kedua wanita itu duduk di sofa, menyeruput anggur dan membolak-balik album keluarga. Adam, kita mirip kakeknya kan? Sayang mau ikut aku dan Tante Gina, tanya Linda sambil menyodorkan sebuah foto di depan Adam. Tiba-tiba pipi anak laki-laki itu memerah dan matanya berkaca-kaca. Adam, ada apa? Sebelum Linda mengucapkan sepatah kata pun, Adam menangis. Dia mencoba menenangkannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Aku akan membawanya ke kamarnya. Linda menggendong Adam dan bergegas ke atas. Ketika dia turun, Steve dan Jack sudah pergi ke garasi. Linda menuju ke dapur dan mulai membersihkan piring. Oh Linda, berhentilah menangis. Gina bergabung dengan Linda di dapur. Apakah tidak ada kemajuan sama sekali? Sudah setahun. Adam tidak bicara dan hampir tidak tersenyum, kata Linda sambil berisak, melepaskan piring yang sedang dibersihkannya. Dokter bilang trauma mentalnya parah. Kami sudah mencoba beberapa psikolog dan kami pikir dia sudah kembali normal. Dia mencoba membuka diri sekali atau 2 kali. Tapi hanya itu, aku lelah Gina, aku lelah. Adam diculik setahun yang lalu. Para penculik yang diduga menuntut uang tebusan dan Jack serta Linda sedang dalam perjalanan untuk mendapatkan putra mereka ketika mereka menerima telepon dari polisi. Adam ditemukan oleh seorang sopir truk di bagian barat kota dan meskipun polisi berusaha sekuat tenaga, mereka tidak dapat melacak para penculik. Dan mereka tidak mencurigai sopir truk itu, tanya Gina menyadarkan Linda dari lamunannya. Mereka bilang dia punya alibi. Dia ada di salah satu perjalanan jarak jauh itu. Kamu tahu, selalu foto itu. Linda bergegas kembali ke sofa dan mengambil album itu. Aku sudah menunjuknya kepada Adam beberapa kali dan dia selalu menangis. Saat itu orang-orang itu kembali dari garasi. Sudah larut Gina, ayo pulang, kata Steve. Hati-hati, kamu selalu bisa datang kepadaku jika ada sesuatu yang mengganggumu. Gina meraih tasnya, memeluk Linda dan pergi bersama Steve. Linda merosot ke sofa, wajahnya terkubur di telapak tangannya. Dia akhirnya memberitahu Jack bagaimana Adam bereaksi agresif terhadap foto keluarga lama dan Jack khawatir. Haruskah aku mencoba berbicara dengannya? Dia bertanya. Tidak, kurasa aku akan mencoba lagi. Linda menghapus foto itu dari album. Itu adalah foto kakek nenek Adam yang relatif muda sedang duduk di meja menikmati makanan. Ketika Linda mengintip ke kamar tidur Adam, dia melihat anak laki-laki itu sudah bangun. Adam, bisakah Mumi masuk? Dia bertanya dan anak laki-laki itu mengangguk. Linda duduk di tempat tidurnya dan membelai rambutnya dengan lembut. Akhir-akhir ini ibu menyadari ada sesuatu yang mengganggumu sayang. Mengapa kamu tidak memberitahu Mami dan Daddy tentang hal itu? Adam memeluk erat boneka beruangnya dan terlihat sangat gugup. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Maaf sayang, tapi mari kita coba lagi, kata Linda. Saat dia menunjukkan kepada Adam foto yang dia takuti, maka anak laki-laki itu membelalak dan dia melompat dari tempat tidur. Dia mulai berteriak dan menangis dan dia tidak mau berhenti. Linda harus menelepon Jack untuk meminta bantuan dan untungnya Adam menjadi tenang. Haruskah kita bermain game Adam? Karena kamu belum mengantuk. Jack dengan lembut bertanya pada bocah itu, menidurkannya di tempat tidur. Bagaimana kalau kamu menggunakan kata-kata dan huruf-huruf dalam buku bahasa Inggrismu untuk memberitahu kami apa yang membuatmu takut? Kamu pikir kamu menyukai ide itu? Dia bertanya memberikan buku itu kepada anak laki-laki itu. Yang mengejutkan Jack dan Linda, Adam mulai membolak-balik halaman dan menunjuk ketiga kata berbeda. Aku, dulu dan di sini. Mata Linda terbelalak. Kamu pernah ke tempat di lukisan itu Adam? Yang ada di dinding belakang kakek nenekmu? Adam mengangguk dan Jack serta Linda bertukar pandang. Keesokan harinya, Jack mengunjungi kantor polisi. Dia ingin bertemu dengan detektif Ryle yang bertanggung jawab atas kasus Adam setahun yang lalu. Tetapi detektif itu tidak ada di sana dan dia harus berbicara dengan petugas lain.
Jadi Pak, apakah ini cukup untuk membuka kembali kasus anak saya? Katanya kepada petugas sambil menggeser foto ke arahnya dan menceritakan bagaimana Adam mengaku berada di tempat lukisan itu. Polisi itu bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan asyik dengan arsipnya. Tinggalkan foto itu bersama kami dan kami akan melihat apa yang bisa kami lakukan. Ngomong-ngomong, jika Anda sudah selesai, Anda bisa pergi. Detektif, kami kebanjiran pekerjaan. Jack menyadari bahwa petugas itu tidak menanggapi kata-katanya dengan serius. Dia kesal dan menyerbu keluar dari kantor polisi, mengambil foto bersamanya. Saat dia mendekati mobilnya, dia menelpon Steph dan bertanya apakah dia tahu tempat lukisan di foto itu. Tapi Steph juga tidak tahu apa-apa. Sedikit kecewa, Jack kembali ke rumah dan menceritakan semuanya kepada Linda. Saat itulah sebuah ide muncul dalam benaknya. Haruskah kita mencari tempat ini bersama-sama? Ya, ayo kita coba. Jack setuju. Maka keesokan harinya, mereka menitipkan Adam pada seorang tetangga dan pergi ke bagian barat kota tempat Adam ditemukan. Foto yang membuat Adam menangis menunjukkan lumbung yang baru dibangun dan sebuah kolam, dan mereka mulai mencari genangan air di sekitar mereka. Tetapi bahkan setelah 8 jam pencarian yang panjang, Jack dan Linda hanya menemui kekecewaan. Mungkin Adam mengacaukannya dengan sesuatu yang lain. Kisah Jack saat mereka tiba di kolam lain dan menyadari bahwa itu juga bukan yang ada di foto. Ada sebuah peternakan di sampingnya tetapi tidak ada gudang. Ayo pergi, katanya. Tidak Jack, tunggu, ikuti aku. Linda membawa Jack ke belakang pertanian dan mereka menemukan gudang itu. Itu ada di sana, di belakang pondok pertanian. Saat Linda dan Jack melangkah masuk, bau menyengat dari bahan busuk memenuhi lubang hidung mereka. Mereka menemukan bangkai tikus dan peralatan pertanian tua di sudut bawah meja. Sepertinya tidak ada yang pernah mengunjungi tempat itu selama berabad-abad. Jack, lihat apa yang kutemukan. Jack berputar untuk melihat Linda memegang topi. Itu milik Adam, dan dia memakainya pada hari dia diculik. Itu adalah bukti lain yang bisa membantu membuka kembali kasus Adam. Jadi Jack menelpon 911. Sementara mereka menunggu polisi datang, Jack dan Lina mulai mengobrak-abrik gudang untuk mencari lebih banyak petunjuk. Dan Jack menemukan sebuah lukisan di balik tumpukan jerami yang tebal. Ketika dia menyeka debu darinya, dia menyadari bahwa itu adalah lukisan yang sama yang digambarkan di foto keluarga lama mereka. Tapi sekarang itu menunjukkan dua sosok yang tidak terlihat sebelumnya. Seorang wanita tua memegang tangan seorang gadis muda. Saat membalik bingkai foto, Jack melihat tulisan Dorothy M. dan Leslie Marie Richard M. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Jack tidak percaya, tapi dia mengenali gudang itu. Itu milik nenek buyutnya. Mereka telah menjualnya kepada seseorang ketika saudara laki-lakinya Steph berusia 10 tahun. Dan dia sering bercerita kepada Jack tentang bagaimana dia mengunjunginya bersama Steph. Jack bahkan belum lahir saat lumbung dijual. Tapi Steph sangat mengenal gudang itu dan dia berbohong. Bunyi sirene membuyarkan Jack dari lamunannya. Ketika dia dan Linda keluar dari gudang, mereka melihat polisi dan detektif Frail telah tiba. Kamu menemukan ini di sini? Ya, aku pikir kita perlu menggeledah seluruh fasilitas, kata detektif itu sambil memasukkan topi yang ditemukan Jack dan Linda ke dalam tas barang bukti. Apakah Anda melihat lukisan itu, detektif? Tanya Jack. Ya, benar Pak Lester. Bolehkah saya bertanya siapa lagi di keluarga Anda yang tahu tentang tempat ini? Hanya saudara laki-laki saya dan istrinya. Sejujurnya mereka adalah satu-satunya kerabat dekat kami. Dan mereka tahu tentang lukisan itu. Saya tidak yakin apakah Gina tahu tentang tempat ini, tapi Steph tahu. Detektif Frail mengangkat alis. Tepatnya Pak Lester, apakah Anda mencoba menunjukkan bahwa kakak Anda terlibat dalam semua ini? Jack, kamu serius? Linda tersentak menatap suaminya. Lihat wajah pucat Jack, detektif Frail menyadari masalahnya. Baiklah, mari kita pasang jebakan kecil untuk orang yang Anda cintai, bukan? Kurasa bukan hanya kakakmu yang kucurigai sekarang, Pak Lester. Detektif Fry meminta Jack menelpon Steph. Hai Steph, aku baru saja mendapat kabar terbaru tentang kasus Adam. Polisi mengidentifikasi lokasi dalam lukisan itu menggunakan fotografi satelit. Mereka telah menelpon Linda dan aku, dan kami akan menuju ke lokasi bersama besok. Hai, bisakah kamu dan Gina tolong jaga Adam besok? Wah, luar biasa Jack, kata Steph. Ya tentu,
Kami mencintai Adam, tidak masalah. Semoga berhasil. Ada kemungkinan besar kami akan menangkap bajingan itu sekarang. Dan sekarang kami dengan sabar menonton, kata Detektif Fry saat Jack mengakhiri panggilan. Setelah menyebarkan tim saya ke seluruh area dan mereka sangat waspada. Jika saudaramu, istrinya atau keduanya harus melakukan sesuatu, mereka akan datang ke sini untuk mengurusnya. Jack dan Linda duduk di mobil Detektif Fry, mengawasi properti dari jauh. Tidak ada pergerakan berarti selama 30 menit pertama. Tapi segera setelah itu, sebuah mobil berhenti tepat di luar gudang. Tangan Linda menutup mulutnya kaget saat melihat Steph turun dan mengambil kaleng bensin dari bagasi. Dia siap untuk membakar lumbung. Tapi dua polisi diam-diam mendekatinya dari belakang, menjatuhkannya ke tanah dan memborgolnya. "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku!" Teriaknya berusaha mendorong para petugas itu pergi, tapi itu tidak ada gunanya. "Kamu ditahan karena merencanakan dan melakukan penculikan keponakanmu, Steph." Suara Detektif Ryle menggelegar. Wajah Steph memucat saat melihat Jack dan Linda di samping detektif. "Mengapa kamu melakukannya, Steph?" tanya Jack putus asa. Tapi Steph tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan. "Menurutmu kakek membagi warisannya dengan adil?" Dia mendesih saat dia dibawa ke mobil polisi.